KBO Ibtu Amron Manulang SH. Kita sapa rekan Rau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan seluruh pemirsa Rau FM dimanapun berada. Saya dari Polres Tapsel memperkenalkan diri. Hai, selamat sore. Selamat sore dan boleh tahu gimana kabarnya hari ini Pak? Hari ini kita masih sehat-sehat Bu. Masih Kebetulan juga sehat-sehat. tadi ikut juga merayakan Hani gitu. Iya. Ya, Kita harus di rumah saja ketika ada keperluan penting atau mendesak, disarankan untuk tetap stay di rumah aja. Mungkin juga ada wilayah-wilayah yang menerapkan lockdown, PSBB dan sebagainya. Nah, untuk saat ini kita udah ke step selanjutnya, yaitu kita masuk pada fase new normal, di mana kita udah diperbolehkan untuk keluar rumah, beraktivitas, namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah. Jadi dengan semangat Hani ini, Hari Anti Narkotika Internasional 2020 ini, mari kita hidup 100% di era new normal. Namun harus tetap sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Jadi BNN mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Tapanuli Selatan dan sekitarnya, mari kita menjalankan kehidupan pada fase new normal ini dengan penuh kesadaran, mengikuti protokol kesehatan secara penuh, bahwa pandemi virus corona ini belum berakhir. Kita harus tetap menjaga kesehatan, harus tetap produktif bekerja, kita beraktivitas sehingga bisa menjalankan kehidupan yang bahagia, dan pastinya tetap harus tanpa narkoba. Jadi jangan sesekali kita berpikiran bahwa pandemi ini sudah berakhir. Kita harus tetap waspada dengan penuh kesadaran, menjaga kesehatan, tetap produktif, selalu bahagia, dan tetap tanpa narkoba. BNN Tapsel sendiri Bu. Jadi sedikit kami paparkan, kegiatan dan program kerja BNN masih harus tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Namun harus tetap patuh dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah diarahkan pemerintah. Jadi di BNN Katapsel khususnya, kita ada 3 bidang atau 3 seksi dengan tupoksi dan program kerjanya masing-masing. Yang pertama seksi pencegahan dan daya mas, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Pada seksi ini fokus program kerja kita itu untuk mencegah peredaran narkoba dan bagaimana bisa memberdayakan semua lapisan masyarakat, baik itu lingkungan pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat umum agar berperan aktif untuk berperang melawan kejahatan narkoba. Nah, contoh-contoh kegiatannya, contohnya dari segi pencegahan yaitu sosialisasi seperti sekarang, bisa secara langsung lewat media-media, media spanduk, baliho, koran, radio, televisi, dan juga yang tak kalah pentingnya kita juga sosialisasi melalui media sosial yang lagi ngetren lah sekarang yang dipakai generasi milenial kan, agar generasi milenial, para remaja kita mempunyai daya imun untuk menolak penyalahgunaan narkoba. Kalau kegiatan pemberdayaan masyarakatnya, BNN akan membentuk penggiat-penggiat anti narkoba. Dengan Ini berkurangnya mungkin angka penggunaan narkoba karena mungkin orang-orang takut ya buat yang awalnya dia pengguna karena lagi pandemi takut berlipat ganda gitu sakitnya ya, jadi ada nggak ganda apanya, dosanya? dosanya juga jadi ada nggak korelasinya mungkin terhadap mungkin menurunnya atau berkurangnya angka penggunaan narkoba di Tapsel? Kalau untuk penurunan atau berkurangnya angka penyalahguna di Tapsel, tentu untuk tahun ini kita belum bisa menyimpulkan. Belum bisa menyimpulkan. Karena belum ada, kita belum sampai akhir tahun dan kita belum melaksanakan penelitian lebih lanjut. Kami memang selalu melaksanakan penelitian tiap tahunnya itu, baik itu ke ranahnya rumah tangga atau ke ranahnya pelajar atau ke remaja. Namun untuk tahun ini kita belum turun lagi bagaimana penurunan kasus narkoba atau ada penambahan atau malah karena corona dikira BNN sama polisi nggak turun Dajia ya Pak, mana tahu tambah menjadi-jadi. Kita belum tahu, tapi untuk sementara kalau kita melihat kasus bagaimana banyak atau enggak penyalahguna itu, kita melihatnya biasanya dari banyak enggak yang datang untuk direhabilitasi. Nah, kalau untuk rehabilitasi karena sementara dihentikan, belum ada. Jadi karena kita udah masuk di fase new normal ini, kita udah boleh lagi, tapi sementara belum ada. Cuma pengungkapan kasus ada, seksi pemberantasan di kantor ada pengungkapan kasus, ada 1 kasus. Tetap ditangkap, ternyata tetap ada yang masih itu mengedarkan ya, kasus yang ditangkap seksi pemberantasan. Untuk tahun ini baru 1 kasus gitu. Baik, jadi kalau saat ini dilihat dari berapa banyak yang direhabilitasi gitu ya Bu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang rehabilitasi ini juga
ada nggak sih Bu jangka waktunya berapa lama dia akan direhabilitasi begitu? Oke, seperti yang saya bilang tadi kan ada dua jenis ya, ada dua program rehabilitasi ini, ada rawat inap, ada rawat jalan. Kalau rawat inap itu biasanya itu juga di asesmen dulu, dicari tahu dulu sudah sejauh mana ketergantungannya. Itu jangka waktunya biasanya dari 3 bulan, ada yang bisa sampai 6 bulan, dan bahkan bisa tambah, mau 9 bulan bisa, atau mau tambah lagi programnya itu kesadaran biasanya dari residen sendiri. Penyalahguna ini yang direhab ini kita panggil namanya residen ya. Presiden. Jadi ada yang sudah cuma 3 bulan, jadi dia merasa belum puas, belum terlalu sembuh, boleh dia minta mengajukan penambahan lagi jadi 6 bulan. Ada juga yang memang udah ditentukan oleh konselor-konselornya, dia memang harus langsung 6 bulan karena dia kecanduan tingkat tinggi. Jangan takut, karena untuk pelapor, siapapun yang melapor itu informan namanya ya, yang memberikan informasi kepada kami, identitasnya pasti dirahasiakan. Jadi tidak akan dipublikasikan siapa yang melaporkan kasus peredaran tersebut. Jadi kan informasi yang valid dari masyarakat. Biasanya kalau untuk kasus narkoba, saksinya itu ya petugas yang menangkap begitu. Jadi masyarakat jangan takut kalau tidak dari mulut masyarakat sendiri yang mengatakan kepada masyarakat lainnya, kalau dia yang melapor tidak akan ketahuan, karena kami pasti akan merahasiakan identitas pelapor begitu. Baik, jadi rekan Rauni jangan khawatir, jangan takut gitu ya, karena identitasnya pasti akan dirahasiakan. Nah, kita ke Bapak Amron. Kita ingin tahu juga nih Pak, seperti apa sih ancaman hukuman bagi tindak pidana kasus narkoba? Ancaman hukuman Bu, nah ini kasus-kasus yang kita tangani atau yang sering atau yang biasanya. Untuk yang kita proses sendiri biasanya narkoba itu seperti pasal 111 itu ancaman hukumannya 12 tahun. Ini yang sering kita buat di berkas atau dilakukan dalam pelaksanaan penyidikan begitu. Begitu juga dengan pasal 112 itu 4 tahun, dan 114 itu golongan 1 itu bisa dia 5 tahun. Nah, maksudnya sesudah untuk pasal 114 itu Bu. Yang pasal 127 untuk golongan 1, maksudnya untuk yang dipakainya sendiri, misalnya sabu itu dipakai sendiri, ancaman hukumannya itu 4 tahun. Kalau golongan 2 untuk dipakai sendiri itu 2 tahun, sedangkan golongan 3 untuk dipakai sendiri 1 tahun. Jadi kemudian ada juga untuk pasal-pasal seperti pasal 131 biasanya itu sering itu yang masyarakat yang tidak melaporkan, atau dia ada, maksudnya dia tahu ada itu tindak pidana ya? tapi tidak melaporkan, mungkin bisa jadi dia takut atau gimana, itu bisa kita diapa juga Bu, ditindak itu dengan ancaman hukuman itu 1 tahun. Kemudian pasal 132 juga ini yang sering juga ini, pemufakatan jahat, atau kalau di KUHP dia mungkin ikut serta dia itu pemufakat. Jadi kalau pemufakatan jahat ini, kalau memang dia ancaman hukumannya itu tergantung dia apa yang dilakukan dia bersama rekannya. Misalnya kalau pasal 111 ya dia kena juga 12 tahun. Kalau 112 4 tahun juga itu. Begitu seterusnya Bu. Tergantung pasal yang dilanggar orang itu mufakatnya. Baik, tergantung pasal yang dilanggar begitu ya Pak. Kemudian kalau misalnya nih Pak ada tersangka atau tangkapan yang tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba. Nah, kalau yang seperti itu gimana proses hukumnya Pak? Kalau yang sebenarnya atau yang sering kita lakukan yang begitu, kalau udah sempat, maksudnya dia sampai ke Polres Tapsil itu atau ke kantor itu Bu, jadi kita buat panggil keluarganya, disuruh buat permohonan rehab juga, nanti supaya orang BNN lah Bu yang menyelesaikannya begitu Bu. Kalau tidak barang bukti, nanti kalau istilahnya dia keluar dari kantor, anggapan masyarakat nanti image-nya kan lain. Oh, ditangkap, maksudnya masuk dari depan, keluar dari belakang, begitu kira-kira Bu. Baik, Padahal ada sesuatu ya Pak, Iya. kekurangan nggak ada barang bukti Begitu gitu ya Bu. Pak. Ya, Bu. Nah, ngomong-ngomong tentang barang bukti, gimana proses pemusnahan barang bukti narkoba Pak? Nah, kebetulan Bu, ini kita ini pada tanggal 29 besok atau hari Senin, kita akan melakukan pemusnahan barang bukti ganja sekira 145.999 gram atau 146 kilo ganja kemarin yang kita tangkap di wilayah Parasdimpuan atau Kampung Darat tepatnya. Jadi prosesnya itu seperti untuk penyidikan, yang pertama kita lakukan adalah
mengirim contoh dari ganja ini ke Leprim atau permintaan. I want something just like this.